Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari cabang Mojosanga 1 Boyolali. Ya. Nama Mustafa. Yang akan saya tanyakan Ustadz. Ayo. Materi nafar kemarin. Maaf. Dalam materi pemahaman akhlakul karimah kemarin Ustadz. Ya. Mengenai kewajiban seorang anak kepada kedua orang tua Ustadz. Yang di sana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1148 yang antara lain isinya seorang anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua kecuali memerdekakannya dari budak. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana untuk berbakti kepada orang tua atau untuk memerdekakannya bila mana seorang anak tersebut ditinggal kedua orang tuanya, alias kedua orang tuanya itu cerai dan menikah, masing-masing orang tua tadi menikah dan sampai sekarang jarang ketemu. Kemudian seperti apakah untuk memerdekakan orang tua pada zaman sekarang Ustadz? Ya. Kemudian yang kedua Ustadz, samakah orang tua sendiri atau orang tua kandung dengan mertua dalam derajatnya untuk berbakti dipandang dari hadis tersebut di atas Ustadz? Kemudian yang terakhir ini pertanyaan titipan Ustadz. Bisakah menjadi wali nikah terhadap anak perempuan dari hasil zina, sedangkan wali tersebut yang melakukan zina sebelum menikah? Akhirnya yang menjadi orang tua sampai sekarang. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan pertanyaan saudara yang nomor 1, ya, untuk tidak bisa anak berbakti kepada orang tua. Itu tidak begitu, bukan tidak bisa berbakti. Maksudnya anak itu tidak bisa membalas, mengimbangi kebaikan orang tua terhadap anaknya. Ya, mengelas yang seimbang gitu. Pernah ditanyakan pada zaman Rasulullah seorang anak yang orang tuanya sudah tua. Sampaikan kepada Nabi, kemana saja orang tuanya itu digendong. Apapun yang menjadi kebutuhannya dilayani. Kalau dia bekerja, semua hasil pekerjaannya diberikan kepada orang tuanya. Dia tidak mengambil sebelum diambil oleh orang tuanya. Dia melayani dengan baik, tidak pernah bermuka masam. Tanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sikap saya yang seperti itu? Yaitu gendong orang tuanya, tidak pernah bermuka masam, melayani sebaik-baiknya, dan bekerja pun hasil gajinya tadi berikan orang tua, tidak mengambil dia sebelum diambil orang tuanya. Apa begitu saya sudah membalas kebaikan orang tua? Nabi mengatakan, satu napas panjangnya pun belum. Maksudnya sedikit pun belum. Nek wong Jawa sak kukune ireng urung. Nabi meneruskan, karena apa? Ya, orang tuamu kesana kemari ketika gendong kamu, ya, ketika anak digendong orang tuanya kesana kemari, seperti ini juga ada ibu yang bawa anaknya kecil bawa ngaji di sini. Kenapa enggak tinggal di rumah aja, dibawa ke sini, nangis digendong, makan didulang, turut ditunggoni, cokot lembut diobati jamnya. Kenapa? Orang tuamu gendong ke sana kemari dengan harapan anaknya itu atau kamu panjang umur, sehat, panjang umur. Gitu. Maka nek mati, nek lorot ditangisi, apa-apa yang punya dijual nggo ngobati anake. Sedang kamu gendong orang tuamu
harapanmu orang tuamu lekas mati. Paling alah ibu wis sakit wis ora iso mlaku, alah paling gendong ini pirang dino dilongkas wis ndang mati. Dilalah nganti sasen-sasen ra mati. Nah, mesti ngresula kok wis ngene kok ya ora mati-mati to gitu. Nah, celok Pak Kiai wae waca Yasin bentang mati kan itu dah. Nah, gitu. Sehingga harapannya lain. Kalau orang tuamu gendong kamu harapannya panjang umur, ya. Kamu orang tua gendong kamu panjang umur, kalau kamu gendong orang tuamu harapannya lekas mati. Sebab nek lekas mati wis lunas, ludang gitu loh. Mana-mana, mulai bareng mati alhamdulillah sehingga aku rada longgar. Dhisik nang dindi ra entuk ditimbali terus kon nunggoni terus wah. Bareng saiki mati ibu kuwi rada longgar aku. Nah. Ya dah? Nah, itu beda ta. Padha-padha gendong tapi harapannya lain, maka dikatakan Nabi balas kebaikannya sedikit pun belum. Yang seperti itu aja belum membalas kebaikan sedikit pun, apalagi tidak seperti itu. Ya. Orang tuanya malah sio-sio. Ada loh orang tua, karena anaknya kaya, ya, dan orang tuanya miskin, orang dosa betul no, ya, orang desa, anaknya dadi wong sugih di kota, kayak ibunya susuran jegul nih gini susuran. Ya. Kebetulan ya datang tamu dari kampung jauh-jauh Morono, dilalah. Anaknya tadi orang besar, orang kaya kok lagi ada yang tamu. Ya, jelas tamunya Pak Bupati. Wong ini buka haus kok. Gitu, open house. Bado-bado buka tamunya Pak Bupati, Wakil Bupati, ngorok kabeh. Lagi ibune saka desa teko. Dan desa. Ya, ibu biasa mlebu kampung. Sehat to, Le. Gitu ta? Niki kan saya seneng ibu. Dan langsung, ibu, karena tuh mereka orang itu lewat kono kan metu pintu kono. Terus Pak Bupati tekan, niki mau sinten toh? Itu pembantu kula di rumah mereka. Ah, itu durhaka orang itu. Durhaka orang itu. Nah, kalau sudah begitu, alamat kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata Nabi, kalau sudah budak melahirkan tuannya. Anaknya karena jadi bupati gayanya seperti tuan. Ibu yang melahirkan dianggapnya seperti batur, budak, tukang kongkonan. Nah ini adalah kiamat. Anak durhaka begitu itu. Sing gendong neng dindi urung balas kebaikan apa meneh kamu seperti itu? Ya tak? Harusnya bangga. Walaupun ibu saya orang desa, kelambine batik, susure jegul gitu. Alhamdulillah dua anak bupati gitu. Nah, apa ibunya senangnya? Rangkuli, disayangi, gitu kan. Anak begitu kan, ibunya merasa bangga. Kowe ra isen to len duwe ibu aku, gitu ya. Lho kowe panjenengan ibu kula kok enten kula mergo enten panjenengan. Nah, dimulyake gitu lah. Nah, itu anak. Ya seperti aja belum kok. Apalagi yang sia-sia kepada orang tuanya. Anak durhaka. Maka Nabi mengatakan begitu itu maksudnya supaya anak itu kepada orang tua, jangan sio-sio, jangan kurang ajar. Walaupun mungkin orang tuamu nggak punya kamu orang kaya, tapi hormati orang tuamu. Sampai Nabi mengatakan, kalau anak diikuti oleh orang tuanya sampai tua, sampai mati di pangkuannya, menjadi tanggungannya. Kok anak itu tidak bisa masuk surga, rugi orang anak. Itu maksudnya, kalau orang tua mungkin walaupun anaknya 5 atau 8, ngeboti melu anak iki. Padahal di antara anak-anaknya yang kaya, yang 5 tadi kaya-kaya, yang 1 aja yang tidak begitu untung nasibnya. Tapi ibunya malah kerasan melu anak sing ora pati sugih tadi. Nanti mati di pangkuannya. Kata Nabi, kalau anak tadi tidak masuk surga, rugi dia. Berarti memelihara atau ngopeni atau nyantun orang tua itu dibuka pintu surga. Nanti kamu tadi menyantuni orang tuamu sampai ya mati di tangan di pangkuanmu dalam pengopenanmu di itu ya sampai meninggal di situ, kamu layani dengan sebaik-baiknya ketika hidupnya, masuk surga anak itu. Masuk surga. Maka sampai Nabi mengatakan al jannatu tahtal aqdamil
Ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibunya. Ya, sekalipun kamu bisa baik dengan orang lain, bisa baik dengan ya tetangga, bisa baik dengan, kalau tidak bisa baik dengan orang tuamu, jangan harapkan masuk surga. Nah, itu kan. Jadi itu maksudnya bukan tidak bisa berbakti, tapi kalau membalas kebaikannya tidak bisa. Kecuali kalau bapakmu menjadi budak belian zaman Nabi dulu kan budak, masih banyak perbudakan. Terus kamu tebus, kamu merdekakan, nah itu baru imbang. Itu bisa membayangkan berarti budak itu sangat terkoso hidupnya. Sangat terkoso dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Tidak manusiawi, betul. Maka ditebus, dimerdekakan, jadi manusia merdeka. Nah, itu baru kamu mengimbangi kebaikan orang tuamu. Itu maksudnya berbakti pada orang tua semaksimalnya. Kalau diperintah nurut, apapun perintahnya selama tidak maksiat. Ya, selama tidak maksiat. Minta apapun kalau memang itu wajar-wajar saja dan kamu bisa dituruti. Kesempatan baik. Dulu ketika kamu masih kecil, njaluk apa selama bisa nuruti ya dituruti kok. Sakit ya, begitu agak panas bingung diobatke. Orang tuanya di tempatmu sakit, randang diobatke. Itu kayak tanggane, bapakmu iswe kok ora metu nyanti sakit. Seminggu flu niki. Lah apa ora mbok obatke? Alah ampun sepuh meno. Ya. Bapak apa? Mengke jawabnya nek diobatke ndak namari, uripe tambah dawa. Lah pun sepuh. Nah, cilaka duwe anak wis sepuh kok diobatke gitu. Kadang-kala kalau wegah ngopeni pilih bayar wae kayak panti jumpo. Ndak sasi tilii. Nah, itu berarti tidak berbakti pada orang tuanya. Ngopeni wong tuane wegah. Padahal orang tuanya dulu ngopeni kamu nggak pernah dititip-titipkan begitu, ndak. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau orang tuanya pisah antara bapak ibu, udah wis dewe-dewe, ya sudah. Berbakti itu tidak mesti harus ngintil orang tuanya terus, tidak. Ya, nanti disambangi rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Bapak walaupun sudah nikah dengan ibu, bukan ibumu tapi itu tetap bapakmu. Ibu walaupun sudah cerai dengan bapakmu itu tetap ibumu. Ya dah? Maka berbakti kepada kedua orang tuanya semaksimalnya. Membikin senang, menuruti apa yang dikehendaki selama baik, selama benar saja, tidak ada masalah, boleh itu. Kemudian bisakah menjadi wali nikah? Anak hasil zina tidak punya wali, tidak bisa. Wali nikahnya siapa? Wali hakim. Jadi kalau anak lahir hasil zina, ya itu dia anak berarti tidak punya bapak, hanya mempunyai ibu. Kalau anaknya perempuan, nanti kalau mau jadi nikah, walinya wali hakim, bukan wali bapak biologisnya. Walaupun secara biologis memang itu bapaknya. Yang menghamili ibunya memang dia, tapi menurut hukum Islam itu bukan bapaknya. Karena yang dikatakan bapak itu, ya, anak lahir dari pernikahan yang sah. Kalau tidak sah berarti tidak punya bapak, punyanya ibu saja. Dengan orang tua dan mertua ya tentu lain. Karena orang tua itu yang melahirkan kamu. Ya, yang melahirkan kamu. Sekalipun orang tuamu tidak mengakui kamu sebagai anaknya, nggak bisa, tetap kamu anaknya. Ya. Nggak bisa kamu pegatan dengan orang tua itu nggak bisa. Nah kalau dengan mertua, ya itu lain. Mertua karena jadi orang tuamu karena kamu dapat anaknya dari mertua, itu kan? Itu kan? Nah, nanti kalau misalnya apa itu sudah tidak jadi dengan anaknya, ya kan putus, tidak seperti dengan orang tuanya sendiri kan. Jadi kewajibannya memang lain, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu di samping mempunyai kewajiban terhadap istri dan anaknya, dia berkewajiban pada orang tuanya, mengangkat, menanggung,
memikul beban orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, kamu menjadi orang yang mampu. Ya. Kalau sama-sama tidak mampu, nah kewajibannya menurut kemampuannya, kemampuannya anaknya itu. Allah tidak pernah memberikan beban yang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi lain. Adapun doa, kamu doakan seperti pada doa orang tuamu, ya enggak cocok. Ya. Kalau orang tuamu kamu berdoa Allahumma firli atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, minta diberi ampunan dan diberi kedua orang tuanya disayangi oleh Allah seperti kedua orang tuanya ketika menyayangi dirinya masih kecil. Nah, mertuamu apa menyayangi kamu ketika masih kecil? Hah? Malah ketemu aja tidak. Kamu orang Solo, mertuamu orang Lampung. Kecilmu bagaimana enggak ketemunya setelah kamu dapat anaknya. Kan doanya lain. Nah, doa kepada Rabbighfirli wali walidayya itu juga kepada kedua orang tuamu saja. Kama rabbayani shaghiran, seperti menyantuni kamu ketika menyayangi kamu ketika kamu masih kecil itu hanya orang tuamu. Kalau mertua kan tidak. Nah, terus doa kepada orang ke mertua bagaimana? Ya doakan saja yang baik-baik. Dimohonkan ampun juga boleh, diberikan keselamatan, ya, diberikan keimanan, kemantapan iman dalam agamanya, itu boleh aja. Doa yang baik-baik boleh, ya, dengan orang lain aja boleh, apalagi dengan mertuanya. Itu ya, dari kewajibannya lain dengan orang tua sendiri.